Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Askedita dengan NIM 22060309. Saya kelas A4 PGSD 2022. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat dan konsep dasar literasi dan multiliterasi. Literasi dalam bahasa Latin disebut dengan literatus, atau artinya adalah orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Sedangkan multiliterasi merupakan pengembangan dari konsep literasi. Jika literasi hanya fokus pada teks tertulis, multiliterasi mencakup berbagai bentuk teks, termasuk visual, audio, dan digital. Multiliterasi menekankan pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan berbagai jenis media. Dalam EDC atau Education Development Center, literasi dijabarkan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki atau kemampuan tidak sebatas baca tulis saja. Adapun menurut UNESCO, pengertian literasi yaitu seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Menurut Ferguson, ada beberapa komponen literasi, yaitu pertama, literasi dasar atau basic literasi, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang kedua, yaitu literasi perpustakaan atau library literasi, yaitu kemampuan pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Yang ketiga, yaitu literasi media atau media literasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, atau media radio, media televisi, media digital, media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang keempat, yaitu literasi teknologi atau teknologi literasi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, ada literasi visual atau visual literasi, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis. Dalam pendidikan formal, peran aktif kepala sekolah, guru, tenaga pendidik sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta didik. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan budaya literasi pada peserta didik. Untuk itu, tiap sekolah harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan literasi di sekolah. Dengan budaya literasi yang tinggi, peserta didik akan cenderung lebih berhasil dan guru lebih bersemangat untuk mengajar. Literasi dan multiliterasi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai akses informasi. Literasi dan multiliterasi membekali peserta didik dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Lalu yang kedua, sebagai pembelajaran seumur hidup. Literasi dan multiliterasi memungkinkan peserta didik untuk terus belajar dan berkembang baik dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Dan yang terakhir, untuk pengembangan kritis. Literasi dan multiliterasi mendorong peserta didik
untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara mendalam. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.